ketaatan anak kepada bapaknya. Berkatilah pekerjaan para pemberita Injil, agar setiap hari semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, sehingga namamu semakin dimuliakan di seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau, Bapa, yang menjanjikan hidup kekal bagi kami, bagi semua orang yang mempercayakan diri kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 ayat 1 dan 2. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada minggu kita hari ini, yang terambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Marilah kita baca secara bergantian, di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Mari kita bersama-sama membacanya. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, marilah kita sejenak mengingat segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena oleh kasih anugerahnya kita dilayakkan untuk datang ke hadapan Tuhan. Marilah kita mengingat semuanya itu dan marilah kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin, janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 2 dan 3. Kita dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyembuhkan yang terlelap, kirimlah berita Injil menyembuhkan yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyesat yang terlelap, kirimlah berita Injil menyesat yang terlelap. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sampai demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Ikut
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari S1 Fisika USU.
Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kini tibalah saatnya kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima sabda Allah. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Yesus lihat umat-Mu yang mengkabar kabar firman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akal budi tercerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sedang Maha Mulia lahir dari Allah, bukan siapkanlah hati tulus kebenaran, biar doa dan nyanyian berkenan Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan nas khotbah untuk kita pada minggu ini dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca secara bergantian. Kita buka Alkitab masing-masing. Elia dan janda di Sarpat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang
dan mengolahnya bagimu dan bagi anakmu. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan beri hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Terima kasih saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini di bawah terang tema memberi dari kekurangan. Pengajaran yang kita terima selama ini mengatakan akan selalu nyata dampak atau akibat upah dari setiap yang dilakukan atau yang diperbuat oleh seseorang. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Tanam padi, menuai padi. Tanam jagung, menuai jagung. Itu disebut dengan teori tabur tuai, rajin pangkal pandai. Itu yang sangat akrab dengan anak-anak kami mahasiswa semuanya. Dan tentang memberi, tentang memberikan persembahan, ucapan syukur, sudah banyak yang kita terima, khususnya di gereja GKPI ini. Karena setiap mau memberikan persembahan kepada Tuhan, selalu terlebih dahulu dibacakan firman untuk menghantarkan kita memberikan persembahan kepadanya. Dan mengenai persembahan ini juga Tuhan menguji iman seseorang melalui persembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Misalnya pada waktu manusia pertama, Adam Hawa anaknya Kain dan Habel. Kain dan Habel sudah diuji imannya melalui persembahan yang diminta Tuhan kepada mereka. Kain petani, Habel sebagai peternak. Di dalam Alkitab disebutkan persembahan Habel adik Kain diterima oleh Tuhan karena Habel memberikan yang terbaik dari ternak yang dia gembalakan. Sementara Kain tidak diterima persembahannya karena dia memilih yang kurang baik kepada Tuhan. Banyak lagi di dalam Alkitab misalnya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah najarmu dan janjimu kepada Tuhan yang Maha Tinggi.
Ada juga disebutkan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, hati, jiwa, raga kita sekarang di minggu ini terfokus bagaimana kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Walaupun memang dalam hidup sehari-hari sering berbeda dari apa yang diperbuat seseorang, berbeda dari yang diterimanya. Tidak selalu baik dia lakukan, lantas otomatis yang baik dia diterimanya. Tetapi yang jelas saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita memberikan pertanggungan jawab. Setelah Paulus bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia bersaksi saudara-saudara sebagai tanda rasa tanggung jawabnya. Filipi 1 ayat 22a. Jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus memberi buah. Artinya kalau Tuhan sudah memilih saya, menyelamatkan saya, itu berarti saya harus berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hidup ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Tidak ada seorang pun yang luput dari pertanggungan jawab di dalam hidupnya. Firman Tuhan yang kita terima pada minggu ini, yang sudah kita bacakan tadi, ada 4 pokok yang menjadi tekanan. Yang pertama, Allah itu baik bagi semua orang. Yang kedua, kuasa Tuhan melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Yang ketiga, harus taat kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, orang taat akan selalu menerima berkat. Di awal nats ini sudah disampaikan saudara-saudara, Nabi Elia melayani di zaman Raja Ahab yang berkuasa di Israel selama 20 tahun. Raja Ahab melakukan yang jahat di mata Tuhan karena dia mengambil Isabel, anak Raja Sidon, menjadi istrinya. Raja orang yang tidak mengenal Tuhan, pusat penyembahan Baal atau berhala. Raja Ahab ikut-ikutan menyembah Baal. Bahkan Raja Ahab ikut membangun patung Asyera. Tindakan-tindakan Raja Ahab ini juga menimbulkan sakit hati Tuhan. Sehingga saudara-saudara, bukan hanya raja itu yang menderita, tapi seluruh rakyat Israel. Inilah yang disebut istilah di dalam Perjanjian Lama, corporate personality. Keadaan raja menjadi keadaan masyarakat. Pada saat raja beribadah dan taat takut kepada Tuhan, maka bangsa Israel
akan selalu jaya makmur dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada saat raja sudah tidak menghiraukan Tuhan, sumber segala berkat, maka rakyat juga saudara-saudara akan ikut menderita. Kalau kita urut saudara-saudara dari kehidupan perjanjian lama ini ke kehidupan kita, raja kita, pemerintah kita, penguasa-penguasa yang ada di dunia ini saudara-saudara bisa dapat kita bandingkan keadaan raja, keadaan pemimpin menjadi keadaan masyarakat. Apa yang menjadi hukuman saudara-saudara? Terjadilah kekeringan, kemarau yang berkepanjangan di Israel. Hukuman yang langsung nyata bagi bangsa itu. Pada zaman perjanjian lama pada umumnya, pada saat ada kesalahan dosa dan kedurhakaan kepada Tuhan, langsung ada hukumannya. Saudara-saudara, berbeda dari apa yang terjadi di dalam zaman Rohul Kudus ini. Kalau zaman dulu datang air bah, datang menara Babel, dan hukuman-hukuman yang lain sebagai akibat dari yang dilakukan oleh raja dan bangsa-bangsa itu. Saudara-saudara, kalau terjadi kekeringan, mana lebih parah kekeringan dengan banjir? Seperti banjir yang ada di Spanyol 1 minggu yang lalu, luar biasa, tidak pernah terjadi. Kekeringan juga sering kita dengarkan di mana-mana saudara-saudara. Pernah kebakaran hutan di Australia, di Amerika dan lain-lain sebagainya. Sampai jutaan mati, kanguru dan lain sebagainya. Di negara kita belum terjadi hal yang seperti itu. Belum terjadi kekeringan yang sampai mematikan. Walaupun di beberapa tempat terjadi banjir-banjir, longsor-longsor yang dapat mematikan banyak orang. Saudara-saudara, itulah hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, kekeringan yang akibatnya kekurangan makanan. Kelaparan terjadi saudara-saudara. Tetapi Tuhan itu maha baik bagi setiap orang yang mengikut dan taat kepada Dia, kepada hambanya. Secara khusus Tuhan berfirman kepada Elia sebagai nabi. Kita tahu saudara-saudara, nabi artinya utusan Tuhan, hamba Tuhan untuk memberitakan kehendak Tuhan, membawa berkat kalau umat itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan teguran kepada raja yang lalim. Elia sudah mau dibunuh oleh Raja Ahab karena dia menegur raja yang lalim itu, yang mengakibatkan masyarakatnya menderita sehingga dia mau dibunuh. Sering ini saudara-saudara, hamba Tuhan atau orang benar atau seseorang antara sesama kalian juga, kalau ditegur temannya, lantas yang ditegur itu sakit hati, itu biasa. Sering itu, sekira dialami oleh semua kita. Tapi itulah yang disampaikan oleh Nabi Elia, teguran. Dan dia mau dibunuh. Dan pada saat dia mau dibunuh, Tuhan tidak membiarkan hambanya dibunuh oleh orang yang benci kepada Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus, Tuhan berfirman kepada Elia, bersembunyilah ke sungai Kerit, di sebelah sungai-sungai Yordan. Akan saya suruh
burung gagak untuk menghantarkan makananmu pagi dan malam, atau makanan yang secukupnya. Burung gagak adalah burung buas, saudara-saudara. Burung yang ganas, pemakan daging. Tetapi burung yang seperti itulah yang disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan, memberikan, menghantarkan setiap hari kebutuhan hambanya. Artinya bahwa hamba Tuhan, orang percaya, sampai saat ini tidak akan pernah berkekurangan dengan kedaulatan Tuhan, cara Tuhan untuk menolong setiap orang yang percaya kepada Dia. Percayalah saudara-saudara, jangan ragu dengan itu. Sungai Kerit pun mulai kering karena sudah lama hujan tidak turun. Itu tadi urutan daripada nats ini. Allah menyuruh Elia lagi pergi dari tepi sungai Kerit. Dia meninggalkan sungai Kerit, pergilah ke Sarfat, ke wilayah Sidon. Ada yang mengatakan di Libanon sekarang. Allah berfirman, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Saudara-saudara, di tempat yang belum mengenal Tuhan, Allah memilih seorang janda. Allah menyuruh orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menyediakan makanan bagi hambanya. Allah hadir dan Allah Maha Kasih. Daerah Sidon, daerah penyembah Baal, belum mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi orang kecil yang ada di sana dipilih oleh Tuhan untuk memberikan makanan bagi orang yang percaya, hamba Tuhan yang bernama Elia. Inilah saudara-saudara cara Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang melampaui segala ruang dan waktu, tidak sesuai dengan akal budi manusia. Allah memakai orang sesuai dengan kehendaknya. Janda itu menjadi saluran berkat. Dengan demikian saudara-saudara, janda itu juga menerima berkat dan diberkati oleh Tuhan. Kita juga saudara-saudara dipilih oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus menjadi berkat bagi semua orang. Melampaui segala akal budi manusia yang dibuat oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Menyelamatkan semua umat manusia di seantero dunia ini. Agar semua orang yang percaya itu boleh menjadi berkat di mana dia berada. Saudara-saudara, proses pembuatan penyediaan makanan, roti, dan air tadi yang dibutuhkan oleh Nabi Elia sangat unik. Di luar dugaan terjadi tanda ajaib. Roti dan minyak kebutuhan seorang ibu dan anaknya menjadi cukup untuk 3 orang, dan roti dan minyak itu tidak habis-habisnya dan cukup bagi mereka dalam
waktu yang lama. Kenapa saudara-saudara hal itu boleh terjadi? Kenapa kecukupan itu terjadi? Kenapa keajaiban itu terjadi atau mujizat itu terjadi? Itu menjadi pertanyaan saudara-saudara. Prosesnya tadi. Karena janda di Sarfat itu mau mendengar dan melaksanakan arahan petunjuk Nabi Elia. Saudara-saudara, ini yang menjadi tekanan yang utama. Janda itu taat, mau mendengar, mau melaksanakan yang dikatakan oleh Elia, mendahulukan kehendak Allah. Dia tidak berpikir panjang, dia tidak ada protes. Carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Memberikan dari keterbatasan dan kekurangan lebih besar dan berharga persembahan dari seorang janda itu tadi di epistel, dari persembahan orang-orang kaya. Saudara-saudara, pertanyaan lagi, kenapa? Mungkinkah yang sedikit lebih bermanfaat, lebih berharga daripada yang besar, yang banyak, yang diberikan oleh yang berkecukupan? Apa kuncinya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini saudara-saudara? Tuhan memberkati hati yang ikhlas dan tulus. Tuhan memberkati aktivitas hati dan perbuatan setiap orang yang mau melaksanakan dengan tidak banyak sungut-sungut, dengan memberikan yang seharusnya dia miliki, yang seharusnya dia minum dan makan. Tetapi karena kuasa Tuhan, maka diberikan kepada dia hati yang taat dan mau melaksanakannya. Saudara-saudara yang kekasih, di ayat 13 dikatakan Nabi Elia meyakinkan janda tersebut, jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kukatakan kepadamu. Ketakutan, kekhawatiran menjadi musuh utama kita. Tidak banyak pertimbangan-pertimbangan. Kita harus selalu menyadari saudara-saudara di dalam iman, bahwa kita tidak hidup sendirian di dalam hidup ini. Kalau firman Tuhan sudah menyatakan, itu tidak perlu dipertanyakan, tetapi didengar, dilakukan dengan taat, dan ketaatanlah saudara-saudara salah satu barang berharga sampai saat ini. Seorang suami taat sebagai suami, istri taat sebagai istri, pejabat taat sebagai pejabat akan janji dan sumpahnya. Seorang mahasiswa, seorang siswi taat. Barang siapa yang mau dipimpin, dia akan berpotensi menjadi seorang pemimpin. Ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada janji-janji, taat kepada perintah firman Tuhan, perintah orang tua, dan perintah di mana komunitas kita berada, saudara-saudara. Ini yang menjadi barang yang sangat berharga bagi kita. Kita ingat contohnya, ingat Nuh, saudara-saudara. Nuh dirikanlah bahtera,
Padahal bahtera didirikan bukan di tepi sungai, bukan di tepi laut. Tapi karena Tuhan yang mengatakan, Nuh membangun bahtera itu, dan yang selamat hanyalah 8 orang. Nuh, istrinya, anaknya, dan menantunya 3 orang. Ujian ketaatan kepada kita saudara-saudara, sekali lagi dan berulang-ulang, untuk boleh seperti yang di dalam firman Tuhan ini, memberikan dari kekurangannya karena dia taat kepada perintah Tuhan melalui Nabi Elia. Saudara-saudara yang kekasih, adakah makanan dan minuman yang tidak habis-habisnya di zaman kita ini? Seperti zaman Nabi Elia dan janda di Sarfat itu, jawabnya apa? Ada. Firman Tuhan. Firman Tuhan tidak habis-habisnya. Itulah makanan dan minuman kepada kita. Akulah roti hidup dan akulah air hidup. Firman Yesus Kristus, saudara-saudara, dan tidak habis-habisnya. Alkitab yang kita baca ini, pedoman kita ini saudara-saudara, luar biasa. Kalau baca koran, kalau koran hari ini tidak dibaca lagi besok itu. Kalau majalah apapun itu, atau buku pelajaran, kalau sudah di otaknya tidak dibaca lagi itu. Tapi firman Tuhan ini yang tidak habis-habisnya, yang tidak bosan-bosannya, karena dia adalah Allah itu sendiri, firman Allah sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, anak-anak kami semuanya, tetaplah rajin di dalam kuasa Rohul Kudus. Mintalah kuasa Rohul Kudus agar selalu mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan. Karena itulah makanan dan minuman yang tidak habis-habisnya, melebihi yang ada di Sarfat yang disediakan oleh seorang janda itu. Yang kedua, yang terakhir, adakah orang selain daripada janda itu yang memberikan dari kekurangannya untuk keselamatan untuk orang lain? Jawabnya apa? Ada. Bahkan lebih dari itu. Yesus Kristus pada saat jamuan makan sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia ambil roti itu. Inilah dagingku, makanlah. Dan diambilnya cawan itu. Inilah darahku, minumlah. Darah perjanjian bagimu menjadi keselamatan bagimu. Saudara-saudara, inilah teladan keselamatan. Inilah kehidupan yang kekal. Inilah kehidupan bahagia bagi kita sekarang. Ada orang yang mau memberikan tubuhnya dan darahnya untuk keselamatan umat manusia, yaitulah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan kalau kita mengikuti perjamuan kudus, perbuatlah seperti itu. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus Kristus puncak dari segala dan seluruh, semua contoh-contoh kehidupan yang taat dan memberi dan mengabdikan dirinya. Dan dialah Tuhan kita yang sekarang sampai selama-lamanya roti, air yang tidak habis-habisnya, melebihi tanda mujizat yang kita terima melalui khotbah Elia dan janda di Sarfat ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus,
Sebagaimana dia katakan, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Barang siapa yang datang kepada Yesus Kristus, dia akan tahan uji. Sedikit lagi, mau dan harus dikoreksi. Barang siapa yang mau datang percaya kepada Yesus, ukurannya tidak selalu menjadi kaya raya, menjadi pejabat tinggi, teologi sukses. Tidak. Tetapi barang siapa yang percaya dan taat kepada Yesus, dia selalu bersyukur dalam segala hal. Dia akan selalu tahan uji. Pada saat dia menerima kemenangan, kesuksesan, dia rendah hati. Pada saat dia menerima kekurangan, kegagalan, dia tetap tahan uji dan selalu berpengharapan bahwa hari esok adalah hari yang lebih indah dari hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita untuk selalu tahan uji di dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Boleh menjadi bekal kami, bahwa kami tidak akan pernah berkekurangan, karena Engkau telah memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu demi keselamatan kami. Dan kami selalu bersukacita dan bersyukur dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Berkatilah seluruh umat-Mu ini di dalam aktivitas mereka sehari-hari, agar mereka selalu berbahagia dan bersyukur di dalam hidupnya. Kasihanilah kami Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi. Aku suka membagi pada orang tak punya, maka Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah aku yang ada. Firman Tuhan memberangkatkan kita memberikan persembahan kepadanya. Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Amin. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita.
Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami dari kasih karunia yang kami terima. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan memberikan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan. Dan berkatilah persembahan ini dan berikan hikmat kepada kami untuk mempergunakannya pengembangan pelayananmu di tengah-tengah jemaatmu dan di tengah-tengah seluruh umat manusia. Dan kiranya persembahan ini untuk pengembangan kerajaanmu, kasih, kedamaian, sukacita, dan berkatilah hidup kami agar selalu berkenan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus terimalah doa kami ini. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu.